Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quranul Karim, yaitu masih pada tafsir surah Luqmanul Hakim. Dalam episode kali ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-8, 9, 10, dan 11. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8 ini berbunyi, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7 berbicara tentang berita gembira, yaitu berita gembira yang diberikan kepada orang-orang yang menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berita gembiranya adalah azabun alim. Allah berfirman, fabashshirhu bi'adzabin alim. Berikan mereka berita gembira, yaitu azabun alim. Azab yang sangat pedih sekali. Di dalam ilmu balaghah ini namanya tahakkum, yaitu ejekan terhadap orang-orang yang tadinya mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya berita gembira, tetapi isi berita gembira itu adalah azabun alim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala usai memberikan berita gembira kepada orang-orang yang i'rad, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, barulah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada yang lain, yaitu kepada orang-orang mukmin, orang-orang muhsin. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun na'im. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman di sini seperti yang kita sebutkan di dalam ayat 1 sampai 5 itu adalah wabil akhirati hum yuqinun. Itu namanya beriman. Imannya kokoh di dalam dadanya. Makanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanu. Ini diksinya adalah fi'il madhi yang menunjukkan arti tsabat. Bahwa fi'il madhi itu yufidus tsabat. Menunjukkan arti kokoh, tertanam, kuat. Alladzina amanu, tidak mengatakan alladzina yu'minu. Ini artinya bahwa orang-orang yang telah kokoh imannya di dalam dadanya, wabil akhirati hum yuqinun, kepada hari-hari akhirat dia sangat yakin. Kemudian wa amilus salihat, dan dia juga berbuat baik, seperti yang disebutkan di ayat yang ke-3 dan ke-4, yaitu alladzina yuqimunas shalah. Mereka selalu mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, infaknya berkesinambungan. Apa yang dipersiapkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala? Lahum jannatun na'im. Jannat, Masya Allah. Surga-surga an-na'im yang sangat nikmat di dalamnya.
Bukan hanya sekedar itu, tetapi Allah juga menjanjikan apa? Khalidina fiha. Mereka di dalamnya kekal abadi. Wa'dallahi haqqa, merupakan janji Allah yang benar. Kalau menurut Al-Imam Mahmud Ibn Umar Az-Zamakhsyari sahibul Kasyaf, dalam tafsirnya Al-Kasyaf, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'dallahi haqqa masdarani muakkidani, al-awwalu muakkidun li nafsihi wath-tsani muakkidun li ghairihi. Jadi dua kata-kata ini yaitu wa'dallah. Yang pertama, wa'dallah, janji Allah. Yang kedua adalah haqqa, benar. Nah, janji Allah yang pertama ini adalah muakkidun li nafsih. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum jannatun na'im, itu sudah janji. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'dallah, menguatkan janji itu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata lahum jannatun na'im, bagi mereka sorga yang nikmat, itu sudah janji. Tetapi dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa'dallah, ini loh janji Allah. Misalnya pemerintah mengatakan kita sudah siapkan BLT, itu sudah janji. Tapi ketika dia mengatakan ini janji kita, nah itu penguatan terhadap janji itu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum jannatun na'im, itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa'dallah. Ini loh janji Allah. Nah, ada penguat lagi yang ketiga, yaitu apa? Haqqa, benar. Subhanallah. Yang berjanji ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan lagi yang ketiga dengan mengatakan haqqa. Apalagi yang diragukan lagi dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau janji manusia mungkin kita bisa ragu, tetapi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa huwal azizul hakim. Ini penguat janji yang keempat. Sudah berapa penguatnya? Pertama adalah yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun na'im. Ini sudah kuat karena yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa'dallah, ini loh janji Allah. Kemudian dikuatkan lagi yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Haqqa, benar janji ini. Kemudian yang keempat Allah mengatakan apa? Wa huwal azizul hakim. Dia yang maha perkasa, tidak ada orang yang bisa menghalangi dia untuk menunaikan semua ini. Baik janji yang buruk yang diberikan kepada orang-orang kafir itu, atau janji yang baik yang diberikan kepada orang-orang mukmin itu. Janji yang buruk itu adalah fabasyirhu bi'adzabin alim. Janji yang baik adalah lahum jannatun na'im, bagi mereka adalah sorga yang nikmat. Tidak ada yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan janji-janjinya ini. Wa huwal aziz, dia yang maha perkasa. Al-Hakim. Al-Hakim di sini adalah maksudnya dzu hikmah, yang memiliki hikmah, yang maha bijaksana. Dia memberikan janji kepada orang yang berhak mendapatkan itu. Kalau orang yang i'rad an ayatillah, orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fabasyirhu bi'adzabin alim. Berikan dia berita gembira, yaitu azabun alim. Tetapi kepada orang-orang yang beriman, lahum jannatun na'im. Zail ayat ini, ekor ayat ini untuk menerangkan ayat selanjutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Ulama mengatakan bahwa ini adalah istinaf, sebagai lanjutan dari sebuah asumsi yang berkembang dari zail ayat yang tadi itu, dari ekor ayat yang tadi itu,
Seperti apa lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini sekaligus ifham, membungkam orang-orang musyrik. Alladzina yattakhiduna ma'allahi ilahan akhar, yaitu yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tuhan-tuhan yang lain. Dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuasa. Seperti apa kekuasaannya? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia yang telah menciptakan langit tanpa tiang yang kalian saksikan, tarawnaha. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dia melemparkan kepada sisi-sisi laut itu rawasi, gunung-gunung, tanah-tanah, bongkahan-bongkahan, antamida bikum, supaya tidak melabuh kalian. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini seperti kata Al-Imam Tahir Ibnu Ashur, beliau mengatakan bahwa ini bimathabati dalilud dalil, atau ini di dalam ilmu istidlal itu namanya at-tadqiq, yaitu dzikru syai' bidalilihi wa dalili dalilih, yaitu menyebut sesuatu dengan dalilnya atau buktinya dan juga bukti dari buktinya. Contohnya, bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahannya. Patung-patung ini adalah tidak bisa menciptakan sesuatu, dan itu adalah sebagai dalil bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan perkasa. Ini sudah satu dalil. Nah, karena ini dalil sudah disebut bahwa patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, sesembahan mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa, makanya di sini sebenarnya sudah cukup sebagai dalil. Tetapi Allah mengedepankan dalil lagi dengan mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, dia yang menciptakan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Nah, ini dalil kedua, makanya ini namanya at-tahqiq, yaitu dzikru syai', menyebutkan sesuatu dengan dalilnya bahwa Tuhan-Tuhan, dewa-dewa mereka itu tidak mampu berbuat apa-apa, wa dalili dalilih, dan bukti yang kedua yaitu khalaqas samawat, yaitu Allah lah yang menciptakan langit yang tanpa tiang ini. Bighairi amadin, tanpa tiang, tarawnaha, dan kalian lihat semua itu. Lalu Allah mengatakan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Seperti yang kita katakan bahwa artinya adalah dialah yang melemparkan, yang menancapkan, yang menempatkan bongkahan-bongkahan, pantai-pantai yang di pinggir laut itu agar membendung air laut, membendung isi laut itu agar tidak melabuh kalian. Allah memakai diksi di sini alqa, seolah-olah dilempar begitu saja. Atau gambarannya kalau kita lihat ya, mungkin ikhwas sekalian pernah lihat atau sering melihat orang-orang yang membuat luh-luh. Ya, bahan bangunan itu pasir, semen, kemudian ditaruhkan dengan air, kemudian diginiin dengan alat-alat supaya air yang di dalam luh-luh itu tidak kesana kemari, itu namanya rawasi. Dibendung lautan ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melabuh manusia. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan wa batsa fiha min kulli dabbah, yaitu Allah Subhanahu wa taala melemparkan di atas bumi ini, menaburkan di atas bumi ini kulli dabbah, semua yang berjalan di atas muka bumi ini, semuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diksinya di sini adalah batsa. Batsa itu adalah artinya ditabur, kemudian kayak apa ya? Kalau kita megang tepung, kemudian kita tiup begitu, itu namanya batsa. Kemudian terjadi di atas muka bumi ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Jadi ini dalil ini luar biasa. Ini bukti dari bukti atas
ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa ditolak lagi oleh akal sehat. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang luar biasa. Pertama menciptakan langit, kemudian melemparkan gunung-gunung di sekitar lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaburkan segala bentuk nikmat yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah menurunkan wa anzalna minas sama'i ma'an, menurunkan air dari atas langit ini. Fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Kami tumbuhkan di atas muka bumi ini min kulli zawjin. Zawj di sini maksudnya bukan dhuddul infirad, tidak. Bukan dua, tetapi maksudnya adalah bermacam-macam jenisnya. Disifati lagi dengan kata-kata karim. Zawjin karim. Mulia, nikmat. Apa yang tumbuh dari muka bumi ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini ada yang menarik perhatian kita. Pertama di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqa, alqa, wa batha. Ini semuanya adalah diksinya ini tidak menyebutkan fa'ilnya atau tidak menyebutkan subjeknya, pelakunya tidak disebutkan. Khalaqallahu samawat tidak mengatakan demikian. Wa alqallahu fil ardi rawasi misalnya. Wa bathallahu tidak, tetapi khalaqa wa alqa wa batha tidak menyebutkan pelakunya di sini. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini, yaitu menciptakan langit yang tanpa tiang ini, kemudian membendung langit ini, kemudian menaburkan semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini, menurunkan hujan yang dari langit ini, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam bumi ini. Tidak ada yang mampu melakukan itu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pelakunya tidak disebut. Karena itu sudah diketahui oleh orang yang paling rendah kecerdasannya bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu siapapun yang mengangkat langit ini tanpa tiang, yang membendung lautan ini dengan gunung-gunung, kemudian yang melemparkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini adalah merupakan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelakunya, fa'ilnya ini tidak perlu disebutkan. Agak berbeda dengan diksi yang selanjutnya. Wa anzalna. Beda kalau ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'ilnya bahwa kami telah menurunkan. Jadi fa'ilnya disebut di sini bahwa kami wa anzalna, kami telah turunkan minas sama'i ma'an, dari langit itu air, fa ambatna fiha min kulli zawjin karim, dan kami, kata Allah, tumbuhkan darinya, pada bumi ini segala macam tumbuh-tumbuhan yang nikmat, karim. Ini apa artinya ikhwafillah? Ini di dalam ilmu balaghah namanya al-iltifat. Kalau tadi khalaqa tidak disebut pelakunya, wa alqa tidak disebut pelakunya, wa batha tidak disebut pelakunya, tetapi di sini disebut pelakunya, ini namanya iltifat di dalam balaghah. Apa makna yang ingin disampaikan di sini? Kalau tadi kita sudah tahu maknanya bahwa semua ini tak mampu dilakukan kecuali Allah lah yang melakukannya. Kalau di sini beda maknanya. Apa maknanya? Ketika Allah mengatakan wa anzalna minas sama fa ambatna fiha. Ini kata-kata na yang dua ini, wa anzalna wa ambatna. Al-Imam Al-Alusi beliau mengatakan li ibrazi mazidil i'tina'i bihima, untuk menunjukkan betapa pentingnya yang dua ini. Karena ini menyangkut sangat erat dengan kehidupan manusia, sangat erat dengan kehidupan hewan yang ada di bumi ini. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memakai dhamirul azamah, memakai kata ganti agung, yaitu anzalna, kami turunkan. Ambatna, kami tumbuhkan dengan air itu. Karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Makanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, air ini loh kami yang turunkan. Yang kalian minum, yang tumbuh dengannya ini, tumbuh-tumbuhan yang kalian makan itu, tidak ada yang menurunkannya kecuali kami
kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya mazidul i'tina. Inilah arti daripada iltifat tadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan wa hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Jadi yang maha aziz tadi itu, yang maha perkasa itu, sudah disebutkan ciptaan-ciptaannya, dalil-dalilnya, wa dalilu dalilih, bukti dari buktinya sudah disebutkan semua tadi. Lagi dengan mengatakan hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Lalu mengatakan fa'aruni, dewa-dewa yang kalian sembah itu, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, berhala-berhala yang kalian sembah itu, sapi-sapi yang kalian sembah itu, manusia-manusia yang kalian sembah itu, fa'aruni, tunjukkan kepadaku apa yang dia perbuat. Mampukah dia menaikkan langit ini? Mampukah dia membendung lautan ini? Mampukah dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang di bawah bumi ini? Dari satu bumi tetapi berbeda-beda tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Fa'aruni, ini tahakkum. Tahakkum ini ejekan, tantangan, ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni, tunjukkan. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika merusak patung-patung Namruz yang mereka sembah, itu beliau rusakkan semuanya. Disisakan satu yang paling besar, ditaruh kapak di lehernya. Kemudian besok Namruz murka dengan Tuhan-Tuhannya yang dirusak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disisakan satu. Siapa yang merusaknya katanya? Ada seseorang yang mengatakan, kami lihat Ibrahim kemarin masuk. Dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang merusak patung ini? Kata mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau berbuat ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini tahakkum, ejekan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa yang melakukannya ini, yang mengkapak leher-leher semua patung ini adalah kabiruhum hadza, ini yang paling besar ini. Tanyakan kepadanya, kata Nabi Ibrahim. Lalu mereka fabuhid, mereka terbungkam semua. Nah, begitu juga di sini. Tadi sudah saya sebutkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit tanpa tiang, bumi yang membendung lautan. Famadza fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Tunjukkan padaku apa yang diciptakan oleh orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Ini tafsiran orang-orang yang zalim tadi itu, yang i'rad an ayatillah, yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah dengan mengatakan semua bukti ini tidak bermanfaat bagi otak kalian, semua bukti ini tidak bermanfaat bagi hati kalian. Balidh zalimun, karena orang-orang zalim itu, salah satu ta'rif zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menjadikan sesembahan yang tidak berhak disembah itu zalim. Menganggap orang lain yang menciptakan ini adalah zalim. Makanya Allah mengatakan balidh zalimun, dan orang-orang zalim itu yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang menjadikan bukan sesembahan jadi sesembahan, itulah orang-orang zalim fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Itulah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 8 sampai ayat 11. Insyaallah kita akan masuk kepada cerita Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19 nanti. Sampai di sini untuk episode kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.